Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat, di mana tanggal 23 Maret ini data dari situs covid19.go.id, korban terkonfirmasi 686, dalam masa perawatan 601, sembuh 30, meninggal 55. Maka atas keadaan ini Menteri Pendidikan mengeluarkan surat edaran terkait pendidikan pada masa darurat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau COVID-19. Yang terhormat Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia, berkenaan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat, maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ujian nasional tahun 2020 ini yang paling utama ya, dibatalkan, termasuk uji kompetensi keahlian 2020 bagi SMK. Kemudian dengan dibatalkannya UN tahun 2020 ini, maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan dibatalkannya UN tahun 2020, maka proses penyetaraan bagi lulusan program paket A, program paket B, dan paket C akan ditentukan kemudian. Nah, untuk proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Kemudian belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar di rumah dapat bervariasi antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar di rumah. Nah, kemudian bukti produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik ya, yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor. Kemudian poin ketiga, ujian sekolah untuk kelulusan. Nah, ini yang keduanya, yang utama, ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. Jadi setelah terbitnya surat edaran ini tidak diperkenankan ada ujian sekolah yang mengumpulkan siswa. Ujian sekolah dan dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai raport, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh. Ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan. Sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat menggunakan nilai ujian sekolahnya tersebut. Nah, ini poin yang pertama, yaitu kelulusan sekolah dasar sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, kelas 4, 5, dan 6 semester gasal. Untuk kelas 6 semester gasal dan nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Nah, untuk SMP atau SMA ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, nilai pada kelas dan kelas 12, nilai semester genap sampai nilai semester genap kelas 9, dan kelas 12 dapat digunakan dalam tambahan ya, sebagai tambahan. Nah, untuk kelulusan SMK berdasarkan nilai raport praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktik yang lainnya. Nah, untuk kenaikan kelas, nah ini poin yang penting untuk yang lainnya. Untuk kenaikan kelas, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan kecuali yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi untuk kenaikan kelas pun tidak boleh dilaksanakan. Ujian akhir
semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai raport, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, baik itu penugasan, tes daring, dan bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan. Nah, kemudian poin yang kelima tentang penerimaan peserta didik baru ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dinas Pendidikan dan Sekolah diminta menyiapkan mekanisme penerimaan peserta didik baru yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. Kemudian PPDB dalam jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai raport, ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, dan prestasi akademik dan non-akademik di luar raport sekolah. Ini surat edarannya. Nah, ini poin selanjutnya, Pusat Data dan Informasi Mendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Kemudian untuk dana bantuan operasional sekolah itu dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19 ini dalam bentuk alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan, dan lain sebagainya. Nah, ini ditandatangani surat edaran ini tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Tembusan yang terhormat seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Tembusan yang kedua yaitu kepada seluruh Kepala Dinas Kabupaten Kota dan seluruh Kepala Satuan dapat menggunakan nilai ujian sekolah tersebut. Nah, ini poin yang pertama yaitu kelulusan sekolah dasar sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, kelas 4, 5, dan 6 semester gasal. Untuk kelas 6 semester gasal dan nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Nah, untuk SMP atau SMA ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, nilai pada kelas dan kelas 12, nilai semester genap sampai nilai semester genap kelas 9, dan kelas 12 dapat digunakan dalam tambahan ya, sebagai tambahan. Nah, untuk kelulusan SMK berdasarkan nilai raport praktik kerja lapangan, portofolio, dan nilai praktik yang lainnya. Nah, untuk kenaikan kelas, nah ini poin yang penting untuk yang lainnya. Untuk kenaikan kelas, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan kecuali yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi untuk kenaikan kelas pun tidak boleh dilaksanakan. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai raport, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, baik itu penugasan, tes daring, dan bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan. Nah, kemudian poin yang kelima tentang penerimaan peserta didik baru ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dinas Pendidikan dan Sekolah diminta menyiapkan mekanisme penerimaan peserta didik baru yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. Kemudian PPDB dalam jalur prestasi dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai raport, ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, dan prestasi akademik dan non-akademik di luar raport sekolah. Ini surat edarannya. Nah, ini poin selanjutnya, Pusat Data dan Informasi Mendikbud menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Kemudian untuk dana bantuan operasional sekolah itu dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi COVID-19 ini dalam bentuk alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan, dan lain sebagainya. Nah, ini ditandatangani surat edaran ini tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Tembusan yang terhormat seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Tembusan yang kedua yaitu kepada seluruh Kepala Dinas Kabupaten Kota
dan seluruh kepala satuan pendidikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.